Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Kismis. Kembali lagi bersama saya di channel Kismis, kisah seputar misteri. Oke, jadi di segmen naskah misteri malam ini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang pesugihan yang ditulis dari Ed Christian yang berjudul Kuntilanak Itu Adalah Istriku. Sebelum ke ceritanya, jangan lupa nih yang belum subscribe, buat subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor dari Kismis. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung saja ke ceritanya. Malam itu, Dedi nekat menerobos sergapan hujan lebat yang mengintainya sejak perjalanan dari Kupang menuju Amarsi. Tekadnya untuk bertemu Pak Gusti sudah bulat. Bagaimana tidak? Dedi terlena dengan tawaran dari Pak Gusti, sang dukun sakti yang menjanjikan kekayaan yang tak pernah habis selama 7 turunan. Dasar pemuda miskin, berani sekali kau datang melamar anak saya tanpa bermodalkan apa-apa. Pergi sana, kau hanya boleh kembali ke sini setelah kau kaya raya. Kepala Dedi mengulang memori penghinaan tersebut dari ayah Andi, wanita yang sudah 3 tahun ini menjalin kekasih dengannya. Dedi berniat melamar wanita yang sangat dicintainya tersebut. Namun hanya penolakan dan penghinaan yang ia terima. Sehingga Dedi kalap mata dan nekat ingin menemui Pak Gusti. Aku akan buktikan kepada tua bangka sialan itu kalau aku bisa kaya raya dalam waktu yang singkat. Batin Dedi. Motornya kembali dipacu dengan kecepatan tinggi agar cepat sampai ke rumah Pak Gusti. Saat akan memasuki area hutan, Dedi buru menekan rem motornya. Nampak bulu kuduknya berdiri dengan perasaan setengah takut. Duh, gelap sekali. Tidak ada lampu di sepanjang jalan. Hutannya rimbun pula. Sudahlah, demi bisa melamar Ani. Dia mulai menancap gas sekencang-kencangnya karena takut. Apalagi ditambah suara dari burung hantu dan lolongan anjing liar yang turut menemani perjalanannya. Dia kaget dan takut setengah mati saat melihat sosok ular piton besar di tengah jalan. Ular tersebut kemudian seolah mengadahkan kepala dan menatapnya. Mulut Dedi kaku. Tak satu pun suara yang terdengar keluar dari mulutnya. Beberapa menit kemudian ular tersebut pergi. Ditatapnya hingga ular tersebut hilang dari pandangannya. Lalu Dedi memalingkan kepala ke kanan dan ke kiri untuk memastikan keadaan sekitar. Setelah dirasa aman, Dedi pun melanjutkan perjalanannya. Setelah perjalanan cukup jauh, akhirnya Dedi tiba di rumah Pak Gusti. Tampak sebuah rumah tua dengan pagar kayu yang mulai lapuk dan hanya diterangi oleh cahaya pelita. Dia lalu turun dari motornya dan perlahan mendekati pintu. Tok tok tok. Pak Gusti. Halo, Pak Gusti. Bunyi pintu yang dibuka dari dalam, tampak sosok tua rentak dengan sedikit membungkuk, dengan sorotan mata yang tajam membuka pintu. Selamat malam Pak. Saya Dedi, temannya It yang tadi bicara sama Bapak via telepon. Ayo masuk, ujar Pak Gusti sedikit ketus. Terima kasih Pak. Silahkan duduk. Iya Pak, sahut Dedi canggung. Tunggu saya buatkan kopi. Baik Pak, terima kasih. Sambil menunggu Pak Gusti membuat kopi, Dedi bangkit dari tempat duduknya dan menatap foto-foto dulu yang tergantung di dinding kayu rumah tua itu. Dedi merasa ngeri dengan sosok orang-orang di dalam foto tersebut.
Mereka adalah kakek dan nenek saya serta rekan-rekan mereka. Dedi pun tersentak kaget dan hampir menjatuhkan figura foto-foto tersebut dari dinding. "Ah Bapak, maaf saya kaget. Habis Bapak munculnya tiba-tiba." "Hmm, ini kopimu, minumlah. Malam ini kamu beristirahat saja dulu. Besok baru kita persiapkan hal-hal yang diperlukan untuk ritual." "Baik Pak, tapi saya belum mengerti ritual apa Pak. Soalnya It's tidak pernah menceritakan secara detail ritual yang ia jalani dulu di sini." "Hmm, jangan banyak tanya. Kamu mau cepat kaya kan? Seperti It?" "Maaf Pak, saya sudah lancang." "Iya Pak, saya mau sekali. Saya ingin membuktikan kepada ayah kekasih saya kalau saya juga bisa dan berhak kaya." "Bagus. Kemungkinan besar akan berhasil jika kamu punya dendam dan ambisi yang besar. Tapi mohon maaf Pak, saya hanya ingin tahu ritual apa ini. Maaf Pak, saya lancang. Saya hanya ingin memastikan kalau saya tidak kenapa-kenapa nantinya." "Hmm, aku menikahimu dengan kuntilanak merah." "Hah? Apa?" sahut Dedi dengan terbatas seolah tak percaya. "Ya, apa kau tuli? Aku akan menikahimu dengan kuntilanak merah." "Tah, tapi Pak," ujar Dedi ketakutan. "Mengapa? Kau ingin kaya kan?" Dedi terdiam seolah berpikir panjang, mengerutkan keningnya sambil menundukkan kepala. Bulir-bulir peluh bak biji jagung menetes deras dari kulitnya tiada henti. "Apa itu juga dulu dinikahkan dengan kuntilanak Pak?" Pak Gusti terdiam sebentar, lalu menyeruput kopi miliknya yang hampir menyisakan ampas. Perlahan dia bangkit dari kursi dan menatap keluar rumah dari balik jendela. "Ah, aku ingat betul saat pertama kali bertemu It. Dia datang ke sini dengan sejumlah pengeluhan. Dia bercerita bagaimana usahanya harus gulung tikar, melamar kerja di berbagai tempat tapi ditolak, dililit banyak hutang dan tak mampu melunasinya. Pada akhirnya, semua rekan-rekan termasuk istri tercintanya meninggalkan dia. Dia pun menangis sesegukan memohon agar membantu dia untuk cepat kaya. Aku memberikan syarat harus menikah dengan kuntilanak merah. Awalnya dia ketakutan seperti kamu, tapi coba lihat dia sekarang. Punya belasan mobil mewah, rumah bak istana. Dia punya segalanya. Apa yang masih menahanmu? Kamu ingin segera menikahi Ani kan?" Jadi berpikir sejenak. Yang ada di pikirannya sekarang hanya Ani, dan membuktikan kepada ayah Ani kalau dia akan sukses dan kembali untuk melamar Ani. "Baik Pak, saya menyanggupinya." "Bagus. Sekarang aku akan mengantar kamu ke kamar, biar kamu dapat beristirahat." Jadi dibawa ke ruangan berdiameter 3 kali 3 meter, tempatnya untuk melepas lelah. Setelah itu Pak Gusti pun langsung meninggalkannya. Di dalam kamar, Dedi pun tak langsung dapat tertidur. Dia hanya membolak-balikan badannya ke kiri dan ke kanan, seperti ada beban berat di pundaknya. Atau mungkin karena ketakutan akan dinikahkan dengan sosok kuntilanak. "Dedi, Dedi, Dedi." Tiba-tiba samar terdengar suara perempuan dari luar rumah memanggil-manggil namanya secara perlahan. Dedi pun bangun dan mencari asal suara tersebut, dan didapatinya dari kejauhan tampak sosok perempuan cantik bergaun merah sedang menatapnya dari bawah pohon beringin besar dengan pandangan yang sayu. Sambil tertawa kecil, sosok perempuan tersebut lalu berjalan masuk ke dalam hutan. Tak ayal Dedi pun langsung melangkah mengikuti perempuan itu. Namun sosok tadi menghilang di telan kegelapan dan riuh angin dingin yang menusuk sumsum. Matanya kemudian tertuju pada sehelai selendang merah yang tergeletak di atas tanah. Lalu diambilnyalah selendang tersebut. Ah, pasti punya wanita tadi.
batin Dedi sambil melihat sekeliling. Dedi. Dedi pun terhentak kaget karena tepukan tangan Pak Gusti di bahunya. Ah, Pak Gusti, bikin kaget saja. Sedang apa kau di luar? Ini sudah larut malam. Maaf Pak, tadi masuk. Dedi pun bergegas melangkahkan kaki menuju rumah. Sementara itu, Pak Gusti memalingkan wajahnya dan melempar senyuman kepada sosok perempuan bergaun merah yang sedang duduk di dalam pohon beringin besar itu. Di dalam kamar, Dedi belum bisa memejamkan mata sambil menatap selendang merah yang digenggamnya. Siapakah wanita itu? Aku ingin bertemu dan mengembalikan selendang ini. Mungkin dia sedang mencarinya. Dia lalu meletakkan selendang tersebut di samping tempat dia berbaring dan berusaha memejamkan mata agar segera singgah ke alam mimpi. Setelah dipeluk kantuk dan dibelai waktu selama 15 menit, akhirnya Dedi pun pulas tertidur dan sukses tiba di alam mimpi. Dalam mimpinya, Dedi sedang duduk di bawah pohon beringin besar tempat dia melihat wanita bergaun merah tadi. Angin berhembus kencang dan tiba-tiba tercium aroma amis anyir yang sangat menusuk hidung. Terdengar suara perempuan yang sedang tertawa nyaring. Dedi mengadahkan kepala ke atas dan melihat sosok perempuan dengan wajah setengah rusak dan penuh belatung, sedang tertawa sambil melihatnya dengan sorot mata yang tajam. Siapa kamu? Jangan ganggu aku. Perempuan itu mengambil belatung hidup di wajahnya. Dia memasukkan ke dalam mulutnya, lalu dimakannya dengan rakus. Sisa-sisa belatung di mulut perempuan itu pun berjatuhan di wajah Dedi. Dedi yang sangat kaget dan takut lantas hendak berlari meninggalkan wanita itu. Namun kaki dan seluruh tubuhnya tak bisa digerakkan. Perempuan itu lalu melayang dari atas pohon turun ke bawah dan berhenti tepat di depan Dedi. Dedi ingin berteriak, namun mulutnya kaku seperti ada yang menahan. Sekarang Dedi dapat melihat sosok itu dengan jelas. Di separuh wajahnya terdapat luka dan lubang menganga, sehingga Dedi dapat melihat belatung hidup lalu lalang keluar masuk dari luka tersebut. Dari situlah sumber bau amis yang sangat menusuk hidungnya. Tampak kuku-kuku panjang dari tangan wanita itu mendekat ke arah wajah Dedi. Dielus-elusnya wajah Dedi menggunakan kukunya yang panjang dan hitam. Lalu turun ke tangan Dedi dan mengambil selendang merah yang digenggam Dedi dari tadi. Perempuan tersebut lalu membuka mulutnya lebar-lebar dan keluarlah sekelompok kecoa yang terbang hinggap dan merubungi seluruh tubuh Dedi. Dibukanya lagi mulutnya dan keluar seekor ular berwarna hitam. Dedi makin ketakutan saat ular itu mendesis dan mendekatinya. Ular tersebut membuka mulutnya hendak mematok. Dedi berusaha sekuat tenaga untuk membuka mulutnya dan berteriak sekencang-kencangnya. Dia tersadar dari mimpinya dengan tubuh penuh keringat dan napas memburu. Pak Gusti, sejak kapan berada di samping saya? Dedi lebih kaget lagi ketika melihat Pak Gusti sudah berada di dalam kamar tepat di sampingnya. Aku masuk ke sini karena mendengarmu berteriak. Tapi bagaimana Bapak masuk? Karena sebelum tidur saya ingat betul sudah mengunci pintu kamar. Tidurlah. Kamu harus benar-benar siap untuk ritual ini. Ujar Pak Gusti sambil melangkahkan kaki keluar dari kamar. Dedi hanya terdiam heran atas apa yang menimpanya. Dedi lalu teringat selendang merah yang di sampingnya sebelum tidur. Dicarinya selendang merah yang tadi disimpannya di samping pembaringan tapi tak dapat ia temukan. Ia bangun dari kasur lalu mencari seisi ruangan tapi tetap nihil. Tak mungkin selendang itu hilang begitu saja. Batin Dedi penuh tanda tanya. Apa mungkin diambil Pak Gusti?
Tapi Pak Gusti tak kelihatan memegang selendang tersebut. Apa mungkin mimpi itu? Sudahlah, aku tidur saja. Rasa kantuk akhirnya menang melawan lamunan Dedi tentang selendang dan membawa Dedi dalam tidur yang lelap. Hari pun berganti. Pagi itu, Dedi dihisap oleh udara yang segar khas pedesaan di Amarsi. Dan indahnya panduan suara dari burung-burung yang terdengar di pohon jeruk limau di depan jendela kamar tempat ia tempati. Sudah bangun kau rupanya, mari ngopi dulu. Iya Pak, terima kasih. Kebetulan saya juga ingin menceritakan sesuatu. Apa itu Dedi? Semalam saya bermimpi aneh sekali. Sudahlah, tak usah membahas mimpi. Toh mimpi kan cuma sekedar bunga tidur. Tak usah kau siram dan dipupuki, nanti malah bertumbuh. Dan akhirnya kamu kepikiran yang tidak-tidak. Ujar Pak Gusti memotong pembicaraan. Jadi hanya terdiam dengan sedikit kesal sembari menyeruput kopi panas di meja yang menunggu di kecup bibir Dedi dari tadi. Aku mohon pamit sebentar untuk melihat daerah sekeliling sini Pak, sahut Dedi. Boleh, tapi jangan terlalu lama dan jauh, soalnya malam ini kita akan memulai ritualnya. Saya juga akan keluar sebentar untuk mempersiapkan ritual ini. Baik Pak. Dedi lalu berjalan keluar rumah dan mengintari pekarangan. Namun matanya tertuju pada pohon beringin besar di depannya. Dia mendekati pohon itu, dipegangnya sambil mengintari pohon tersebut. Tiba-tiba Dedi terbayang akan mimpinya semalam. Dan terpenjara akan sosok wanita cantik yang menatapnya dari kejauhan saat membuka mata. Itu wanita yang kemarin. Sosok cantik tersebut selalu melempar senyum dan berjalan menuju arah hutan. Hei, tunggu, jangan pergi dulu. Tapi panggilannya tak diindahkan. Tapi panggilannya tak diindahkan. Dan wanita tersebut makin mempercepat langkahnya. Dedi lantas mengejarnya ke arah hutan. Cepat sekali wanita itu. Wanita itu menghilang dalam nyanyian angin yang berhembus kencang menerobos baris-baris pepohonan yang rimbun. Kamu mencari aku, sapa sosok yang tiba-tiba sudah berada tepat di belakang Dedi. Kamu siapa? Mengapa bisa berada di dalam hutan ini? Namaku Lita. Aku tinggal di sekitaran sini. Aku Dedi. Aku sudah tahu, jawab wanita itu dengan lembut. Dari mana kau tahu namaku? Apa semua pria rasa ingin tahunya seperti kamu? Tidak juga. Oh iya, aku kemarin menemukan selendang merah. Aku kira itu punyamu. Jadi aku menyimpannya dan ingin mengembalikan, namun selendang itu hilang entah kemana. Maksudmu selendang ini? Wanita tersebut menunjukkan selendang yang ciri-cirinya oleh Dedi. Dari mana kamu bisa mendapatinya? Aku menyimpannya di kasur saat tidur. Paginya aku tidak menemukannya. Dedi kaget dan terheran-heran dengan apa yang ada di depan matanya itu. Aku menemukan semalam di pohon beringin besar di depan sana. Maksud kamu pohon beringin di depan rumah Pak Gusti? Iya. Pikiran Dedi pun mulai melayang kemana-mana. Mungkin ditiup angin atau di bawah tikus. Terima kasih sudah sempat menyimpan dan ingin mengembalikannya. Aku mencarinya kemana-mana. Namun ini sudah kembali ke tanganku, tambah wanita itu dengan tersenyum. Iya, sama-sama. Syukurlah kalau begitu, aku turut senang. Aku permisi mau pulang. Apa boleh aku mengantarmu? Aku bisa sendiri. Tapi ini kan hutan, bagaimana kalau ada hewan buas atau hantu yang mengganggu kamu? Hahaha, hutan ini rumahku. Apa maksudmu? Sudahlah, malam ini mungkin kita akan berjumpa lagi. Dari mana kamu tahu kita akan berjumpa lagi? Segala kemungkinan besar bisa terjadi. Iya ya Lita. Baiklah, aku permisi dulu. Sosok wanita
bernama Lita itu lalu berjalan meninggalkan Dedi seorang diri di tengah hutan. Lita lalu memalingkan wajahnya dan memberikan senyuman datar ke arah Dedi, lalu hilang dari pandangan karena dihalangi pepohonan dan semak belukar. Setelah pertemuan yang tak biasa itu, Dedi langsung kembali ke rumah Pak Gusti. Dalam perjalanan pulang, ia diserbu beribu pertanyaan yang belum bisa diterima akal sehat. Lita, nama yang cantik, sangat cantik seperti wajahnya. Namun dia sangat misterius. Mengapa dia begitu yakin malam ini kami akan bertemu lagi? Dan selendang itu, sialan, pikiran ini hanya berputar di kepalaku. Sesampainya di rumah Pak Gusti, Dedi langsung meraih handphonenya yang bergetar. Halo Hits, gimana bro, aman? Sialan lu, mengapa tak beritahu dari awal kalau syaratnya harus menikahi sama kuntilanak? Hahaha, kalau aku beritahu sejak awal, mungkin kamu tak akan berada di situ kan bro? Tapi apa bro? Aku takut bro. Hahaha, masa iya takut sama wanita bro? Sialan lo, wanita yang ini kan beda. Halah, intinya tetap wanita kan, daripada dinikahkan sama sesama jenis. Kurang ajar kau. Jadi kapan nih kalian nikah? Iblis lo, dari dulu gilanya tak hilang-hilang juga kau bro. Menurut Pak Gusti malam ini ritualnya dimulai, tapi aku takut sekali. Tidak perlu takut, awalnya aku juga begitu, tapi sekarang aku punya segalanya. Dan jika tidak mengambil resiko ini, bisa jadi Ani dinikahkan dengan orang lain. Mau loh. Iya sih, tapi maulah. Tapi yakin aman kan bro? Percayalah, pasti aman. Ya sudah, aku harus ke kosan si Revan. Soalnya dia baru tiba dari Lambatan tadi sore. Oke, makasih. Titip salam buat Revan. Sampaikan kalau aku menagih muk. Siap bro, akan disampaikan. Tapi ingat ya, kamu harus bisa menahan bau amis. Maksudnya, tut. It's langsung menutup telepon dan menambah babak baru dalam pikiran Dedi. Sialan, orang gila itu. Baru saja pikiranku mulai sedikit tenang, malah dia menambah beban pertanyaan dalam pikiranku. Bau amis, apa yang dimaksud? Apakah ada kaitannya dengan mimpiku tadi malam? Tidak. Aku tidak harus memikirkannya. Pikiranku bisa lebih menderita dari realita ini sendiri nantinya. Sudah pulang kamu, ucap Pak Gusti memecah lamunan Dedi. Pak Gusti, iya Pak, baru beberapa saat. Itu apa Pak yang di kain putih kok baunya agak busuk? Imbuh Dedi sambil menutup hidungnya. Nanti malam baru kamu lihat sendiri. Semua yang muncul di depan mata Dedi makin membuat penasaran dan pikirannya seperti diaduk dalam kesakitan yang seolah membuat kepalanya akan meledak. Baik Pak, saya permisi mandi sebentar. Jawab Pak Gusti singkat sambil melangkahkan kaki ke kamarnya, membawa bungkusan di dalam kain putih kotor tersebut. Selesai membersihkan diri, Dedi membaringkan dirinya di atas kasur sambil mengotak-atik handphonenya. Dia mengusap layar handphonenya yang tampak foto Ani sedang tersenyum genit di wallpaper. Sayang, tunggu aku akan kembali padamu. Wah. Dedi mengecup layar handphonenya seakan dia mengecup bibir kekasih hatinya itu. Tak lama Dedi pun tertidur. Rupanya hembusan angin sepoi dari luar jendela dan rasa kelelahan yang membuatnya diserang kantuk. Dedi, bangun. Maaf Pak, saya ketiduran. Sudah jam berapa ini? Sahut Dedi sambil mengucak matanya.
yang masih setengah terbuka. Sekarang sudah hampir jam 12 malam. Persiapkan dirimu, waktunya sudah dekat. Lama juga saya tertidur. Baik Pak, saya cuci muka dulu. Dedi menuju pengeringgi di samping rumah dan mencuci mukanya. Lalu bergegas masuk ke dalam rumah. Ikuti saya, ucap Pak Gusti sambil ikuti saya, ucap Pak Gusti sambil menenteng seekor ayam kampung hitam dan bungkusan dari kain putih berisi sesuatu yang tak diketahui. Mereka berjalan ke arah pohon beringin besar di depan rumahnya. Sesampainya di depan pohon beringin, Pak Gusti membuka bungkusan kain putih tersebut dan keluarlah aroma busuk menyengat. Dan di dalamnya terdapat kumpalan daging berupa usus yang panjang tak diketahui usus manusia ataukah hewan. Serta di dalamnya terdapat sebuah tulang kaki hewan, tak tahu pula tulang hewan apa yang digunakan. Usus tersebut lalu dililitkan ke tulang tadi seolah diikat. Pak Gusti lalu menggigit leher ayam kampung itu hingga keluarlah darah hitam segar bukan merah. Mungkin beliau menggunakan ayam kampung khusus untuk ritual ini. Darah tersebut ditampung pada sebuah wadah yang terbuat dari batok buah kelapa. Setelah itu, darah tersebut dilumuri pada tulang yang sudah dililit oleh usus tadi dan menancapkannya di atas tanah tepat di depan pohon beringin, dan sisanya dioleskan pada wajah Dedi. Silahkan kamu duduk bersila. Tolong tahan jika tercium bau amis dan jangan takut jika kamu melihat sosok yang menyeramkan, ucap Pak Gusti mengingatkan. Pak Gusti lalu duduk bersila membelakangi Dedi dan mulutnya komat kamit membaca mantra yang tak jelas artinya apa. Beberapa saat kemudian angin mulai bertiup kencang dan udara dingin mulai menusuk hingga ke tulang. Tercium aroma amis anjir yang sesungguh membunuh indera penciuman. Dedi terbayang akan ucapan Ista di siang agar menahan aroma amis jika tercium. Terlebih lagi pikiran melayang jauh ke mimpinya malam itu. Secara bersamaan muncullah sosok wanita dari balik pohon beringin menggunakan gaun berwarna merah. Dengan setengah wajahnya terdapat luka dan lubang menganga, serta terdapat banyak belatung yang melayap keluar untuk masuk dari luka wanita itu. Sosok tersebut persis seperti di dalam mimpinya. Wanita itu lalu mendekat ke arah Pak Gusti. Lalu beliau menunjuk ke arah tulang yang dililit usus tadi. Sosok tersebut lantas mengambil tulang yang dililit usus dan memakannya dengan sangat rakus. Penampakan mengerikan itu membuat Dedi mual dan hampir memuntahkan isi perutnya, namun tetap ditahan. Setelah wanita tersebut melahap habis semua usus tersebut, Pak Gusti lantas menunjukkan jarinya ke arah Dedi. Dedi yang ketakutan hanya bisa mengunci mulutnya sambil menutup mata. Saat wanita itu mendekatinya, sosok itu lalu berjalan mengintari Dedi. Perlahan dia berpindah ke depan Dedi dan mengelus wajah Dedi menggunakan kukunya yang tajam dan hitam. Aroma amis begitu tajam menusuk hidung. Karena tak sanggup menahannya, Dedi lantas memalingkan kepala dari sosok mengerikan itu. Belatung-belatung dari mulut wanita itu berjatuhan di atas kepala Dedi dan merayapi wajahnya. Tak ayal, Dedi pun berteriak sekencang-kencangnya karena ketakutan sambil mengusap-usap wajahnya agar belatung-belatung itu menghilang. Dedi, buka matamu, ujar Pak Gusti sambil memegang bahu Dedi untuk menenangkannya. Kuntilanak merah bersedia menikah denganmu. Sekarang dia sudah menunggumu di dalam. Apa Pak? Tapi saya takut sekali Pak, sambung Dedi sambil menggenggam erat tangan Pak Gusti. Tak apa, mari aku antar.
Pak Gusti lantas menuntun Dedi ke dalam rumah dan membawa Dedi ke ruangan yang lain. "Dedi, Dedi, buka matamu," ujar Pak Gusti memegang bahu Dedi untuk menenangkannya. "Kuntilanak merah bersedia menikah denganmu. Sekarang dia sudah menunggumu di dalam." "Apa, Pak? Tapi saya takut sekali, Pak," sambung Dedi sambil menggenggam erat tangan Pak Gusti. "Tak apa, mari kuantar." Pak Gusti lantas menuntun Dedi ke dalam rumah dan membawa Dedi ke ruangan yang lain. Dedi sungguh tak menyadari ada ruangan lain di dalam rumah tersebut. "Masuklah," sahut Pak Gusti. Dengan langkah kaki yang bergetar, Dedi perlahan memasuki ruangan tersebut. Ia begitu kaget dan terperangah dengan sosok di dalamnya. Lita?" Betapa kagetnya Dedi melihat sosok wanita di dalam kamar tersebut adalah Lita, wanita misterius yang sempat menarik perhatiannya di tengah hari sebagai sosok mengerikan yang tadi membuat Dedi takut setengah mati. "Lita, apa betul kamu adalah kuntilanak merah?" sambung Lita memotong percakapan. "Iya, aku adalah kuntilanak merah. Rumahku di pohon beringin besar itu. Mana mungkin gadis secantik kamu. Tak pantas kamu menjadi seorang kuntilanak. Mau kutunjukkan sosok asliku? Ya, jangan, aku mohon jangan." "Duduklah di sampingku." Dedi masih takut dan enggan mendekat ke arah Lita. "Jangan takut, aku tak akan membunuh suamiku sendiri." "Suami?" "Iya, suami. Kamu sekarang adalah suamiku dan kamu tidak akan bisa lari dariku." Iya. Mari mendekat ke sini." Dengan sedikit ketakutan, Dedi mendekat ke arah Lita yang setengah berbaring di ranjang. "Jangan takut." Dedi duduk di atas ranjang dengan sedikit takut. Dia menghirup dalam-dalam aroma tubuh yang keluar dari tubuh Lita. Aneh, tidak ada bau amis sedikit pun. Wangi sekali tubuhnya. Batin Dedi berucap. Dedi lalu menolehkan wajahnya ke arah Lita. Namun dia masih setengah takut. Dengan jelas, sosok itu di luar tadi masih terbayang di wajahnya. "Tenang, Dedi. Aku tidak seperti di luar tadi. Kamu bisa membaca pikiranku?" Lita hanya tersenyum lalu bangkit dan memeluk Dedi dari belakang serta mencium punggung Dedi. Setelah beberapa saat, Dedi pun membalas ciuman itu. Mereka serta merata mencumbu layaknya sepasang suami istri yang sedang berbulan madu. "Wah, berhasil. Tugasku telah selesai," ucap Pak Gusti yang dari tadi menguping pembicaraan antara Lita dan Dedi dari balik pintu kamar. Malam pun berganti pagi. Dedi yang masih setengah sadar di atas ranjang buru-buru membuka matanya karena merasakan ada yang ganjil di atas kasurnya. "Di mana Lita? Mengapa bisa banyak daun kering dan bunga melati di atas kasur ini?" Dedi lantas berpakaian dan segera mencari Pak Gusti. Didapatinya Pak Gusti sedang asik minum kopi di luar. Pak, saat saya bangun Lita sudah tidak ada. Dan anehnya banyak daun kering dan bunga melati bertebaran di atas kasur." "Sudah, bangun kau rupanya. Oh itu. Coba kamu lihat di bawah ranjang ada sebuah tas. Masukkan semua daun kering dan bunga melati di dalam. Masukkan semua daun kering dan bunga melati di dalamnya, lalu tutup rapat dan biarkan selama sehari. Keesokan harinya baru boleh kamu buka. Lakukan hal yang sama
setiap pagi setelah malamnya kamu berjumpa dengan kuntilanak merah. Apa yang akan terjadi Pak setelah itu? Lakukan saja sesuai perintah. Baik Pak. Dedi lantas bergegas masuk ke kamar tadi dan merogoh sebuah tas di bawah ranjang dan mengisi penuh tas tersebut dengan daun kering dan bunga melati. Setelah melakukannya, Dedi langsung pergi menuju Pak Gusti di depan. Sudah saya lakukan Pak. Bagus. Malam ini kamu boleh pulang ke Kupang. Kenapa harus malam? Kenapa harus malam Pak? Mengapa tidak sekarang? Karena kamu akan membawa kuntilanak itu pulang bersamamu. Apa Pak? Dibawa pulang? Walaupun berbeda dunia, kalian adalah suami istri dan kamu tidak bisa lari darinya. Jangan pernah membuat kuntilanak merah marah, kalau tidak kamu dan keturunanmu akan menanggung akibatnya. Baik Pak, sahut Dedi dengan ketakutan. Di rumah kamu ada kamar kosong. Ada Pak, mengapa? Kamar itu akan ditempati oleh kuntilanak merah nantinya. Bagaimana caranya Pak? Kuntilanak tersebut akan memberimu sebuah selendang. Setelah sampai di rumah, langsung pergi ke kamar kosong itu dan ikat selendangnya di tiang penyangga atau di balik loteng. Maksud Bapak selendang berwarna merah? Bagaimana kau tahu? Saya pernah menemukannya dan juga pernah bermimpi soal selendang itu Pak. Oh, tambah Pak Gusti singkat sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Ada lagi Pak? Jangan biarkan siapapun selain kamu yang masuk ke kamar itu. Mengapa Pak? Ikuti saja, jawab Pak Gusti serius. Iya Pak, terima kasih. Saya permisi keluar sebentar. Mau kemana? Cuma ke depan sebentar Pak. Jawab Pak Gusti singkat, seraya mengiyakan. Dedi berjalan menghampiri pohon beringin besar di depannya, seperti mencari sesuatu, namun tak ditemukannya. Kemudian ia berjalan masuk ke arah hutan melihat-lihat sekeliling, namun juga tak mendapatkannya apa yang ia cari. Kemana dia? Katanya rumah dia di pohon beringin. Dihampiri tak ada, di hutan juga tak ada. Batin Dedi mencari Lita. Karena tak menemukan Lita, akhirnya Dedi melangkahkan kaki pulang ke rumah Pak Gusti. Sesampainya di rumah, Dedi langsung menuju kamar dan hendak merebahkan diri, tapi betapa kagetnya ia ketika melihat belasan ular berbisa di atas kasurnya. Dia langsung berteriak dan berlari keluar kamar. Ah, tolong Pak Gusti, Pak, tolong. Ada apa Dedi? Jawab Pak Gusti sambil berlari menuju Dedi. Ular Pak, ada ular di kamar Pak. Pak Gusti langsung menuju kamar dan tidak menemukan seekor ular pun di situ. Tidak ada ular ataupun di dalam kamar. Mungkin kamu berhalusinasi atau mungkin karena cuaca terlalu panas yang ini. Tapi Pak, yang saya lihat begitu nyata Pak. Tidak mungkin saya berhalusinasi. Coba kamu masuk ke dalam dan lihat sendiri. Dedi masuk ke kamar dan juga tidak menemukan seekor ular pun di dalamnya. Dia terheran-heran atas apa yang baru saja dialaminya. Kamu beristirahatlah, mungkin kamu terlalu capek atau terlalu banyak pikiran. Iya Pak, sahut Dedi singkat. Sebenarnya apa yang terjadi? Lita tidak ada dan aku melihat belasan ular berbisa di atas kasur. Tidak mungkin hanya halusinasi. Semua itu terjadi setelah semalam. Batin Dedi berucap. Ia lalu merebahkan diri dan berbaring sebentar. Tak lama HP Dedi bergetar. Halo It. Halo bro, bagaimana, lancar? Lancar. Wah mantap, kapan pulang? Malam ini sih. Sampai Kupang tolong traktir mok ya bro. Aman bro, siap. Tapi ada sesuatu yang aneh. Apa itu? Tadi aku melihat belasan ular berbisa di atas kasur. Saat dilihat lagi tak ada. Apa kamu pernah mengalami hal yang sama? Tak pernah, mungkin halusinasimu saja. Mungkin juga kayaknya. Baiklah,
Sampai jumpa di Kupang. Malam hari pun telah tiba dan Dedi juga sudah selesai bersiap-siap untuk kembali ke Kupang. Semua barang-barangmu sudah kamu kemas. Sudah, Pak. Jangan lupa bawa tas yang aku maksudkan tadi pagi. Sudah, Pak. Oh iya, sebentar kamu lewat jalan yang satunya saja. Jalannya lebih bagus, namun sangat sepi. Jalannya nanti akan berujung ke Cobang, Bendungan Tiong. Terima kasih, Pak, sudah sangat membantu saya. Ini ada sedikit buat Bapak. Saya mohon ambillah, sahut Dedi sambil menyodorkan sebuah amplop coklat tebal kepada Pak Gusti. Terima kasih. Hati-hati di jalan ya. Terima kasih kembali, Pak. Oh, satu lagi. Jika dalam perjalanan kamu bertemu dengan apapun dan siapapun di jalan, maka jangan pernah kamu berhenti. Ingatlah hal ini baik-baik. Baik, Pak. Kalau begitu saya mohon diri, Pak. Terima kasih banyak atas bantuannya. Iya, jika ada apa-apa hubungi saya saja. Dedi pun lantas menyalakan motornya dan siap untuk pulang ke Kupang. Sebelum berangkat, dia masih menyempatkan diri berhenti di depan pohon beringin besar itu sebentar. Menatap pohon itu, lalu menyulut api ke batang rokok surya di mulutnya. Kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Tepat di pukul 22, Dedi meninggalkan Amarsi dengan kecepatan sedang. Pikirannya berlari menuju wajah Lita, istriku kuntilanak. Sekitar 15 menit perjalanan, tiba-tiba Dedi mencium aroma amis menyengat yang mengikutinya. Ternyata Dedi mulai menyadari kalau itu merupakan sosok kuntilanak merah. Tak pelak dia melihat sosok tersebut sedang bergelantungan di atas pohon besar pinggir jurang sambil tertawa dan memandang ke arahnya. Dedi ketakutan, namun ia harus mulai membiasakan diri akan hal itu. Beberapa saat kemudian ia mulai merasakan ada yang aneh dengan motornya. Seperti sesuatu yang berat di atas motor yang sedang melaju itu. Apalagi aroma amis yang tadi hilang dan berganti menjadi aroma harum kemana-mana. Ditolehkan kepalanya menghadap spion motor dan ternyata dia melihat sosok Lita yang juga sedang menatapnya melalui spion sambil tersenyum. Dia kaget kalau sedang berbonceng Lita. "Kamu sejak kapan di situ?" ucap Dedi setengah takut. "Baru saja." Dedi hanya terdiam, menahan takut sambil menarik gas motornya kencang-kencang. Jalan semakin sempit dan berbuku-buku sehingga Dedi memperlambat laju motornya. Dari dalam hutan Dedi mendengar suara sedang menyapu. Sambil menahan gas motor, ia menolehkan wajahnya ke samping kanan dan melihat seorang nenek sedang menyapu di tengah hutan. Nenek tua itu melihat Dedi dengan sorotan mata yang sayu. Karena takut, Dedi menambah laju motornya. Dan akhirnya ia tiba pada suatu sungai kecil yang meluap menutupi jalan. Dikiranya jalan tersebut putus karena banjir. Ia lalu memperlambat laju motor dan hendak melewatinya dengan hati-hati. Baru setengah jalan melewati sungai tersebut, Dedi melihat dua anak kecil sedang berenang sambil memercikan air ke satu sama lain. Menyadari kehadiran Dedi, dua anak kecil tersebut berhenti dan menatap Dedi dengan sorotan yang tajam pula. Semakin ketakutan, ia pun menambah kecepatan motornya sehingga melewati sungai itu. Dikira setelah melewati sungai kecil tersebut suasana mencekam itu akan selesai. Nampak di depannya terdapat banyak sosok pria tegap dengan wajah pucat berdiri di kiri kanan sisi jalan, menggunakan pakaian adat lengkap sambil memegang tombak dan perisai.
Dan tidak jauh dari pinggir jalan terdapat beberapa wanita dengan wajah pucat, menggunakan pakaian adat Amarsi, sedang menari tarian adat pula. Karena semakin ketakutan, Teddy hendak memutar balik arah, namun dia juga dibuat takut oleh seorang nenek yang sedang menyapu tengah malam di pinggir hutan dan kedua anak kecil itu di sungai. Saat di belakangnya tadi, ingin dia berhenti, namun teringat perkataan Pak Gusti yang memintanya jangan berhenti dan tetap melanjutkan perjalanan. Ketika bertemu sesuatu yang aneh dalam perjalanan, dikumpulkan keberaniannya, lalu melewati para pria dan penari wanita tersebut dengan kecepatan tinggi tanpa menoleh kiri dan kanan. Para pria dan penari itu hanya melihat Teddy melewati mereka dengan mulut terkunci. Setelah melewati mereka, Teddy menolehkan pandangannya ke belakang dan tak melihat mereka lagi. Apakah mereka adalah para Meo Timur yang menjaga perbatasan kerajaan Amarsi zaman dulu? Dan para penari wanita itu, batin Dedi sambil melanjutkan motornya dengan banyak tanda tanya. Beberapa puluh menit perjalanan akhirnya Dedi tiba di pemukiman penduduk. Ini menandakan sedikit lagi ia akan tiba di persimpangan keluar dari jalan menuju Bendungan Tilon dan memasuki jalan pusat Trans Timur. Sepi sekali. Aku lupa kalau ini sudah larut malam. Celetuk Dedi setengah tertawa. Dia boleh sedikit tertawa karena mulai memasuki area pemukiman penduduk. Sebab dari tadi hanya kejadian mencekam yang menemani dirinya sepanjang perjalanan dari Amarsi. Makin banyak perumahan penduduk yang ia lewati sehingga membuat senyum keluar dari wajahnya. Sehingga ia melanjutkan perjalanan dengan santai. Rupanya Dedi menabrak Dia boleh sedikit tertawa karena mulai memasuki area pemukiman penduduk. Sebab dari tadi hanya kejadian mencekam yang menemani dirinya sepanjang perjalanan dari Amarsi. Makin banyak perumahan penduduk yang ia lewati sehingga membuat senyum keluar dari wajahnya. Sehingga ia melanjutkan perjalanan dengan santai. Tiba-tiba, kufak! Bunyi gemercit ban motor akibat Teddy menahan rem sekuat tenaga serta bunyi tabrakan. Rupanya Dedi menabrak seekor kucing hitam yang tiba-tiba memotong jalan. Ia lalu berhenti untuk mengecek keadaan kucing tersebut. Namun kucing itu bangun dan berlari lalu langsung menghilang ke arah semak-semak. Pertanda apa ini? Terlalu banyak kejadian aneh dari awal perjalanan hingga sekarang. Semoga sampai di Kupang dengan selamat. Ia lalu naik ke atas motornya dan melanjutkan perjalanannya. Senyum Dedi semakin keluar ketika tiba di persimpangan Bendungan Tilong. Ia lalu berhenti di depan sebuah kios kecil untuk sekedar membeli rokok dan melepaskan kram karena terlalu lama duduk di atas motor. Ia membakar rokok dan terus melanjutkan perjalanan agar segera tiba di rumahnya. Ia mengurungkan niatnya saat tiba di pertigaan untuk melewati jalur Bimo karena teringat akan cerita Itz, Rian, dan Edzo yang sempat ditodong pistol rakitan oleh dua orang yang diduga sebagai begal. Dia lantas melewati jalur Lasiana saat melewati daerah. Dedi memberhentikan motornya di depan warung yang menjual nasi goreng. Rasa lapar ternyata sudah menyerang perut Dedi sedari tadi. Mas, nasi goreng 2 dibungkus. Sambalnya banyak ya. Kerupuknya juga banyak. Lapar ya mas? Sampai makan 2 bungkus. Tidak mas, untuk cewek ini juga. Cewek yang mana mas? Dari tadi mas sendirian kok. Maksud saya untuk cewek di rumah mas. Dedi yang menyadari mereka tidak bisa melihat Dedi menyadari bahwa mereka tak bisa melihat Lita pun segera berkilah. My home sweet home, ucap Dedi lega. Baru saja senang
Baru saja senang karena sudah tiba di rumah. Tiba-tiba tercium aroma Tiba-tiba tercium aroma amis dan busuk yang sudah tak asing baginya. Ia lalu memalingkan kepala ke kiri dan ke kanan untuk mencari sumber bau busuk tersebut. Ia mendapati kuntilanak merah sedang bertengger di atas pohon beringin kecil depan rumahnya. Kuntilanak itu menunjukkan jarinya ke arah motor. Mata Dedi pun tertuju pada sehelai selendang merah di atas dudukan motornya. Dia lalu buru-buru mengambil selendang itu dan masuk ke rumahnya, menyalakan lampu dan menuju kamar kosong di rumahnya dan membongkar sebagian kecil lotengnya untuk naik ke atas serta mengikat selendang di atas tiang kosan atau menyangga atap seperti yang diperintahkan oleh Pak Gusti. Selesai mengikat selendang tersebut, Dedi turun lalu keluar dan mengunci kamar itu rapat-rapat, lalu bergegas menuju kamarnya untuk membersihkan diri. Akhirnya bisa mandi air hangat, segar rasanya. Apa tadi? Dedi yang sedang asik mandi ingat saat merasakan ada tangan yang memeluknya dari belakang. Saat dia membuka mata, tangan itu sudah tidak ada. Dia pun segera menyelesaikan mandinya, lalu berpakaian dan menuju kasurnya untuk beristirahat. Baru sebentar menaruh kepala di bantal, ia sudah langsung pulas tertidur. Rupanya ia kecapean dalam perjalanan. Sebuah tangan halus mencoba mengelus wajahnya dengan lembut. Sosok Lita hadir di kamar dan menjaga Dedi dalam lelap. Di bawah lampu temaram sambil mengelus wajah Dedi, Lita menyanyikan tembang tahun 60-an berjudul Kesunyian Malam dengan suara yang datar dan mata yang begitu sayu. Selesai menyanyi, Lita duduk di samping Dedi sambil menyisir rambutnya yang panjang bergelombang dengan mata yang kini menatap tajam ke arah Dedi yang tertidur pulas. Detik berganti detik, menit berganti menit, malam berganti pagi. Dedi yang tertidur pulas akhirnya bangun. Saat ingin bangkit dari ranjangnya, ia memegang sekumpulan rambut hitam bercampur uban panjang dengan aroma amis yang berhamburan begitu saja di atas ranjangnya. Rambut siapa ini? Apakah rambut Lita? Atau rambut dari sosok asli Lita yang sesungguhnya? Ia lantas membersihkannya, lalu membuangnya di tempat sampah dan menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelah selesai, ia teringat akan tas berisi daun kering dan bunga melati yang ia bawa kemarin. Aku sudah tidak sabar ingin membukanya. Dibukanya tas itu dengan sangat pelan dan yes, wow, aku kaya raya, teriak Dedi kegirangan. Dedi senang bukan main, bagaimana tidak. Di dalam tas tersebut terdapat banyak lembaran uang. Ani, aku siap membeli mulut busuk ayahmu. Tunggu saja, ucap Dedi sinis. Ya mungkin itu cerita kisah tentang kuntilanak merah pesugihannya. Dan untuk sahabat Kismis, jangan lupa yang belum subscribe buat subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor dari Kismis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.